Selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali pada pagi hari ini Abang Adi bisa menjumpai adik-adik semua untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah Mike Tikit pada pagi hari ini. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa kita harus yang pertama sediakan Alkitab keritmanya. Yang kedua, berpakaian yang rapi dan sopan. Yang ketiga, jangan main-main ya, jangan makan-makan. Kita mau menghormati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Baik, kita akan memulainya dengan doa. Semuanya sikap doa yang baik. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Berkati guru yang melayani, berkati juga semua anak-anak Mike Tikit yang ada dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah masuk ke bulan Desember. Tema Natal anak-anak sekolah minggu di tempat ini adalah anak yang setia. Jadi kita akan menyanyi lagu baru, kita sama-sama belajar, kita sama-sama memuji Tuhan lewat pujian ini. Menjadi saksinya, setia ibadah memuji namanya, menyenangkan Tuhan. Di tengah tantangan dan segala cobaan, ku tetap setia. Setia, setia, sampai Tuhan Yesus datang. Aku anak yang setia, hidup dalam terang kebenaran Tuhan. Aku anak yang setia, tetap cinta Yesus dalam hatiku. Setia berdoa, membaca firman-Nya, menjadi saksinya. Setia ibadah memuji namanya, menyenangkan Tuhan. Di tengah tantangan dan segala cobaan, ku tetap setia. Setia, setia, sampai Tuhan Yesus datang. Setia, setia, sampai Tuhan Yesus datang. Setia, setia, sampai Tuhan Yesus datang. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, tapi kita mau tetap memuji Tuhan, kita mau tetap lebih semangat lagi memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus itu yang menjadi idola kita. Kita mau bersama-sama tetap menyanyi bagi Tuhan, Yesus idolaku. Oh,
idolaku. Yesus, idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya. orang buta akan melihat, Yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya. orang buta akan melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Kita yang dibenarkan, kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia lahir ke dunia, Dia mau datang menyelamatkan seluruh anak-anaknya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita mau hidup setia sampai nanti Tuhan Yesus datang kali kedua, sampai kita menutup mata. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi. Sekali katakan, seperti wanita mengurapi kakimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidup kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi.
Angkat tangannya buat Tuhan adik-adik semua. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau tetap setia sampai akhir untuk tetap melayani Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Bapa yang baik, berkati guru kami, hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan sehingga firman-Mu boleh sampai kepada kami semua anak-anak Mike Tikit yang mendengarkan. Dan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap duduk tenang mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Putri dalam ibadah Mighty Kids Flash pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kak Putri harap adik-adik semuanya sehat dan tetap semangat ya. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari dan menyanyi untuk Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Kakak Putri mau ingatkan adik-adik untuk menyiapkan dulu Alkitabnya, buku catatannya, dan juga alat tulisnya ya. Selama mendengarkan firman Tuhan, kakak juga rindu adik-adik untuk fokus, untuk duduk yang manis. Tidak boleh sambil jalan-jalan, sambil makan, apalagi sambil bermain. Sepakat ya adik-adik? Oke, sekarang kita akan memulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus 2 ayat ke-14 dan ayat yang ke-15. Kak Putri akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ayat yang ke-15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini Kak Putri kasih judul menyebarkan keharuman. Nah, salah satu panca indera yang kita miliki adalah indera penciuman. Adik-adik tahu enggak organ tubuh apa sih yang dipakai untuk mencium bau? Apa adik-adik? Ya, betul. Kita menggunakan hidung kita untuk mencium bau-bau yang ada di sekitar kita. Nah, Kak Putri ada contohnya nih. Nah, ini apa ya adik-adik ya? Ini parfum. Nah,
biasanya nih kalau kita mau pergi-pergi, biasanya kita akan pakai parfum dulu biar kita wangi. Nah, coba ya, Kak mau semprot parfum. Wangi adik-adik. Nah, yang bisa mencium keharuman ini tidak hanya kita adik-adik, tapi juga orang-orang di sekitar kita bisa mencium wangi kita. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14 dan ke-15 menceritakan tentang Rasul Paulus yang saat itu sedang menyebarkan Injil Kristus di Troas dan Makedonia. Di ayat ini, Rasul Paulus menggambarkan orang yang mengikuti Kristus sebagai orang yang memiliki keharuman Kristus. Apa ya Kak maksudnya keharuman Kristus itu? Keharuman Kristus merupakan pribadi Kristus yang terpancar dari kehidupan kita, orang-orang yang percaya dan mengasihinya. Kristus merupakan pribadi yang penuh kasih sayang, penuh sukacita, selalu mengucap syukur, panjang sabar, lemah lembut, berani, dan lain sebagainya. Di saat kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seharusnya kita bisa mencerminkan pribadi-pribadi Kristus tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lanjut di ayatnya yang ke-15. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kita adalah bau yang harum dari Kristus yang menyebarkan keharumannya dimanapun kita berada. Di ayat ini, Rasul Paulus menyampaikan kerinduannya agar kita, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dapat menyebarkan keharumannya dimanapun kita berada. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih Kak caranya supaya kita bisa menyebarkan keharuman Kristus? Nah, caranya ada 2 adik-adik. Cara yang pertama adalah melalui perkataan kita. Nah, di sini artinya kita bisa bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa bercerita tentang pribadi Yesus. Kita juga bisa bercerita pertolongan Tuhan yang telah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kakak yakin dan kakak percaya bahwa pertolongan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita ya adik-adik. Nah, contohnya nih, adik-adik kan baru selesai ujian sekolah ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan sehingga adik-adik bisa menyelesaikan ujian adik-adik. Adik-adik bisa menceritakan bahwa Tuhan telah memampukan adik-adik untuk mengerjakan setiap soal yang ada. Nah, lalu contoh yang lain nih, adik-adik bisa juga menceritakan tentang pertolongan Tuhan yang sudah menyembuhkan adik-adik di saat adik-adik sakit. Nah, selain itu, kita dalam perkataan kita juga seharusnya bisa memberkati orang-orang di sekeliling kita. Berarti kita harus mengatakan hal-hal yang baik. Kita harus berkata-kata yang positif yang membuat orang lain menjadi semangat. Ya, dalam perkataan kita harus mengatakan hal-hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan, mengatakan hal-hal yang positif sehingga perkataan kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Cara yang kedua adalah melalui perbuatan kita. Kita dapat menjadi berkat melalui perbuatan kita yang mencerminkan pribadi Kristus. Berarti kita harus selalu melakukan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus belajar untuk lebih peduli terhadap sesama kita. Kita harus belajar untuk rela berkorban, menolong sesama kita yang membutuhkan. Selain itu, kita juga harus belajar untuk menjadi anak yang taat kepada orang tua, kepada guru-guru, terlebih lagi taat kepada firman Tuhan. Ya, kita juga harus menjadi anak Tuhan yang penuh kasih sayang, yang mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga kita, teman-teman kita, dan juga orang-orang di sekitar kita.
Nah, berarti tadi caranya ada dua ya adik-adik. Cara yang pertama adalah melalui perkataan kita, cara yang kedua adalah melalui perbuatan kita. Nah, inti dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik harus bisa menyerap dan menyebarkan keharuman Kristus kemanapun kita pergi melalui setiap perkataan dan perbuatan kita. Agar apa adik-adik? Agar orang-orang di sekitar kita juga bisa mencium keharuman pribadi Kristus yang terpancar dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari adik-adik, kita sebagai anak Tuhan yang baik, kita senantiasa belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekarang kita mau doa dulu ya. Adik-adik ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan, bahkan kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kiranya jadikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang dapat menyebarkan keharuman Yesus. Ajarkan kami supaya kami juga bisa menjadi berkat baik dalam perkataan kami maupun melalui perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami dan orang tua kami. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita aktivitas ya. Sebelum kita mulai aktivitas kita, tolong adik-adik siapkan dulu selembar kertas, pensil, dan juga pensil warna. Nah adik-adik, sekarang kan sudah bulan Desember nih. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Natal. Nanti tanggal 25 Desember kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Wah, rasanya enggak sabar ya adik-adik pengen cepetan Natal. Nah, makanya hari ini Kakak Putri mau ajak adik-adik untuk menggambar benda-benda yang berhubungan dengan Natal. Bisa pohon Natal, hiasan-hiasan Natal, lalu kado-kado Natal, Santa Claus, ataupun ucapan Merry Christmas atau Selamat Natal. Nah, seperti ini contohnya adik-adik. Wah, ada pohon Natal, di sini ada hiasan-hiasan Natal, ada kado Natal, dan juga ucapan Merry Christmas. Nanti setelah adik-adik gambar dan adik-adik warnai, jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan ke grup kelas masing-masing ya. Nah, sekian untuk aktivitas kita pada pagi hari ini adik-adik. Sampai berjumpa lagi di ibadah Mighty Kids Flash di minggu yang berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.